Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, saksikan luar biasa. Ya, ya. Iya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillah kita jumpa lagi ya Maya. Ya. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa, Ya. puasa Ramadan. Ya. Bersyukur ya Maya hari Ya. ini cuaca cerah. Ini memang sedang musimnya hujan, belum berhenti. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah ya Maya. Cerah sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, kita mau sharing kecil hari ini, semoga bermanfaat ya Maya. Iya. Nanti kita ngambil topik yang kira-kira aplikatif untuk di kehidupan kita. Iya. Ini di bulan Ramadan, kesempatan baik untuk sharing-sharing ya Maya. Iya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Iya. Jadi kita memang bukan ahli. Disclaimer dulu sahabat-sahabat ya, disclaimer. Kita bukan ahli di bidang tertentu, tapi kita ingin sharing, insya Allah nawaitunya berbagi pengalaman. Ya Maya. Supaya bermanfaat untuk orang banyak. Iya, insya Allah mudah-mudahan pengalaman kita ini benar Mama tadi mah bermanfaat. Syukur-syukur untuk orang banyak. Iya. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat ya. Ini topik kita apa Ma? Kita apa Ma? Kita sudah catat topik kita. Kita ingin ngangkat topiknya yang ada lagi musim flexing, Iya. pamer-pamer. Ya, jadi kita insya Allah akan sharingnya itu. Kalau lihat yang di atas, jangan apa Ma? Silau. Jangan silau. Kalau lihat yang bawah, Jangan terenyuh. jangan terlalu terenyuh. Jadi topiknya itu. Jadi kita ingin membahas atau mendalami bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa ya kan, menjadi apa ya, trending, bahkan kita nggak mau tahu itu barang atau hartanya itu diperoleh dengan cara apa, kita nggak mau tahu ya kan. Terus yang demikian juga yang ekstrim di bawah, kita menyaksikan ketimpangan yang luar biasa. Iya. Itu barangkali yang kita ingin angkat ya Maya. Iya. Jadi sahabat-sahabat, ini topik ini kiranya relevan untuk saat ini, tapi juga insya Allah akan tetap relevan walaupun jangka panjang. Iya. Sebetulnya ini saya dinasihati hal seperti ini semenjak saya dulu masih kuliah sahabat-sahabat oleh ayah saya. Jadi dulu ayah saya itu menasihati, kalau melihat sesuatu yang sangat ekstrim di atas, jangan menyilaukan kamu. Tapi sebaliknya juga, kalau melihat sesuatu yang ekstrim di bawah, apa mah? Jangan terenyuh. Kita jangan terlalu terenyuh. Intinya dua-duanya itu ada yang keliru atau kemungkinan besar tidak benar. Ya, terkecuali ya sesuatu itu memang melalui proses yang semestinya. Kalau biasanya yang ekstrim-ekstrim begitu ya biasanya ada sesuatu yang keliru. Banyak contoh case-case sekarang sahabat-sahabat yang membuat kita sangat prihatin. Tuntutan kehidupan ya Maya luar biasa.
Ya, padahal kita ini nggak perlu terlalu seperti itu. Sebetulnya kalau kita ya Maya, kalau kita hidup, ya ini kan nggak cuman di dunia doang. Di dunia juga di akhirat. Jadi kalau di dunia cuma sebentar. Nah, itu persoalannya, kita seringkali lupa bahwa kita ini ibaratnya orang Jawa hidup tuh mampir ngombe. Mampir ngombe tadi, mampir ngombe. Itu sebetulnya ya singkat banget. Singkat banget. Dunia ini hanya sementara. Yang kekal itu ada di akhirat. Akhirat nanti. Itu mah. Ini di bulan Ramadan, sahabat-sahabat, semoga saum Ramadannya lancar. Dan insya Allah nanti kita, semoga Allah mengelompokkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu mah. Sahabat-sahabat, kita lanjut ya. Tadi bahas yang di atas dulu deh. Yang apa namanya? Jangan silau. Yang membuat kita silau. Memang itu daya tariknya luar biasa mah. Karena secara manusiawi itu kita memang siapa yang nggak pingin kita mendapatkan kekayaan, siapa yang nggak pingin kita semua tercukupi. Nggak ada yang nggak ingin ke sana. Dan agama kita, agama Islam pun mengajarkan untuk kita berikhtiar, untuk meraih apa namanya kebahagiaan. Ya, syukur-syukur kita selamatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi ikhtiar itu sebetulnya kalau prosesnya benar, ya insya Allah akan mendapatkan hasil yang benar pula. Itu mah. Tapi masalahnya, kenapa kita tidak sabar? Itu persoalan di situ aja. Memang kita untuk menjalani proses itu kan ada dinamika. Nah, dinamika itu pasti ada pahit dan getirnya. Kita ya nggak nyaman. Banyak hal yang kita rasakan pasti sesuatu yang kita jalani itu ada yang memberatkan, walaupun ada juga yang menyenangkan, tapi yang namanya berjuang pasti nggak mudah. Nah itu persoalannya. Jadi orang akan mengambil jalan yang lebih cepat, jalan pintas. Itu persoalannya di situ mah. Jadi kita ini sering ambil jalan pintas. Nah dengan kondisi seperti ini, semua serba cepat, teknologi serba canggih, menuntut kecepatan tinggi, sehingga kita ini terpancing untuk apa namanya mah, untuk cepat-cepat mendapatkan itu. Dan kita akhirnya secara masif, secara umum kita mendapati dunia ini seperti ini mah. Semua serba pengen cepat dan pengen segala sesuatu itu diraih dengan seketika. Itu yang jadi problem, kita nggak sabar untuk menjalani proses itu. Kira-kira itu ya yang kita ingin dalami. Terus yang bawah juga sebetulnya mirip sahabat-sahabat ya. Kita kenapa sering menyaksikan ketimpangan yang kaya sekali ya kan. Yang miskin sekali. Nah, apalagi ketimpangan sekarang ini ekstrim. Yang kaya hanya berapa gelintir, tapi yang miskin mayoritas. Nah ini juga perlu kita menyikapi karena berarti ini ada sesuatu yang keliru di paradigma kita. Nah ini sering kita lupa
Yang menolong kita ini ada dua. Sabar dan sholat. sama sholat. Apa maknanya sabar dan apa maknanya sholat? Nah ini menurut saya, ini disclaimer saya, sahabat-sahabat ya, saya bukan ustadz, ya ilmu saya cetek sekali. Nah barangkali tapi saya ingin share sesuai dengan pengalaman kita aja mah, supaya kita lebih ringan, nggak punya beban ya. Jadi sesuai pengalaman kami, pengalaman kita ya Maya, ya. Intinya bagaimana sih kita menyikapi dua petunjuk Allah tadi. Pertama sabar, kedua sholat. Ya, mungkin kita sholat dulu mah, kita bahas yang kedua dulu. Ya. Pemahaman kami, pemahaman saya, ini sahabat-sahabat, sholat itu maknanya, artinya kita ini menyembah dan memohon hanya kepada satu, kepada Allah yang mengatur dan menciptakan kehidupan ini. Ya. Jadi kita tunduk patuh kepada hukum Allah. Nah, kita makanya nyembah hanya kepada Allah, ya, memohonnya pun hanya kepada Allah. Tapi sahabat-sahabat, Allah mensyaratkan tidak cukup itu sahabat-sahabat. Harus ikhtiar. Nah, kita disyaratkan yang kedua tadi, sober. Sabar. Nah, Sabar. sabar itu sahabat-sahabat pemahamannya menurut saya setelah saya pelajari di kamus ya bahasa, dalam hal ini bahasa Arab ya, sabar tuh pemahamannya bukan pasif ternyata. Ternyata dia tuh aktif pemahamannya. Jadi jangan menyalahartikan kata-kata sabar, sober. Karena sebetulnya kontennya sober itu bukan pasif, Aktif. tapi aktif. Tadi yang Mama sebut tadi. Ya. Kontennya adalah ikhtiar sebetulnya. Ya. Nah kalau menurut saya sahabat-sahabat, ikhtiar dalam hal ini adalah ikhtiar yang tidak pernah putus asa. Tidak berdiam diri. Nah, tadi betul mah. Sabar. Tidak pasif, tidak berdiam diri. Nah, terus-menerus gigih untuk meraih apa yang dicita-citakan. Terus bagaimana supaya itu tetap kita raih ya, dengan diiringi dengan sholat. Dua hal itu terus dilakukan, insya Allah akan dicapai apa yang kita cita-citakan. Jadi sahabat-sahabat, ini sharing kecil barangkali bermanfaat. Tadi yang kita angkat adalah jangan silau kalau melihat yang di atas, jangan juga terlalu terenyuh kalau melihat yang di bawah. Ini disclaimer lagi sahabat-sahabat, bukan berarti kita nggak punya empati. Kita tetap harus punya empati. Jadi kata-kata terlalu itu nggak boleh atau nggak baik. Ya, jangan terlalu silau dan jangan terlalu terenyuh. Terenyuh boleh mah, ya, karena kita harus punya empati. Tapi nggak boleh terlalu. Ada yang terlalu atas, ada yang terlalu bawah, itu pasti ada yang keliru. Seperti itu. Itu nasihat ayah saya. Jadi demikian sahabat-sahabat, sharing pagi ini ya Maya. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.